Jujur aja Mas, pasti di sana kamu udah dipecat kan? Soalnya kan kondisi kamu seperti ini, cacat. Mas, kamu merantau dari Iran, zaman apa? Pulang-pulang nggak bawa uang, malah bawa tongkat. Mulai hari ini kamu pisah dari adik aku. Susi nanti malam mau nikah sama Pak Lurah. Lihat nih, di belakang kamu. Mas, aku di sini Lurah. Kamu jangan seenaknya di sini. Sana kamu pergi, pergi kamu. Pergi. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa pulang kampung setelah 3 tahun merantau di Iran. Sebenarnya sih aku takut banget ya di negara Iran. Ya gimana gak takut, setiap hari aku lihat orang perang, lihat rudal terbang. Makanya aku putuskan untuk pulang kampung. Padahal aku sendiri kan punya rudal, tapi nggak pernah aku pakai. Mas Tempe. Mas Maudi sejak kapan di sini? Dari tadi, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Tempe. Kapan pulang dari negara Iran? Tadi malam, Mas, jam 7 sore. Emangnya Mas Tempe gak ikut perang? Perang? Ya enggak lah, Mas. Aku kan bukan asli warga sana. Aku itu cuma warga sipil, Mas. Lagian di sana itu gimana ya? Aku takut, Mas. Setiap hari itu ada konflik. Aku lihat rudal di atas langit. Wah, pokoknya di sana itu kayak malam tahun baru, Mas. Seru banget, tapi menakutkan. Bahaya ya, Mas? Sangat bahaya, makanya aku pulang kampung. OTW, Mas Maudi ngapain ngajak ketemuan aku di lapangan? Oh iya, Mas. Aku ada info penting buat Mas Tempe. Info apa, Mas? Info ini menyangkut harga diri Mas Tempe. Apa itu? Mas Tempe jangan kaget ya. Semenjak Mas Tempe merantau ke Iran, istri Mas Tempe selingkuh. Selingkuh? Yang bener, Mon? Bener, Mas. Mana mungkin istri aku yang baik itu selingkuh? Mas, aku itu melihat dari kuping aku sendiri. Terus selingkuh sama siapa? Dia itu malam-malam boncengan sama Pak Lurah. Yang bener, Mon? Bener, Mas. Ngapain aku bohong sama kamu? Aku kan teman baik kamu. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Aku mau tanya sama istri aku. Iya, Mas. Hati-hati. Oh iya, Mas. Mas Tempe pulang pakai mobil? Iya, ini mobil aku baru beli di Iran. Kalau saran aku sih, Mas Tempe ke rumah biasa aja. Maksudnya? Nggak usah pakai mobil dan outfitnya biasa aja lah. Buat apa, Mon? Ya buat ngetes istri kamu, Mas. Gini loh, Mas Tempe. Kira-kira istri Mas Tempe mau menerima Mas Tempe lagi nggak? Gitu ya, sedangkan istri aku sudah selingkuh gitu maksud kamu? Iya, betul, Mas. Pak Lurah di sini kan orang paling kaya. Iya kan? Makanya itu. Ya udah, kamu ada baju yang jelek nggak buat aku? Kalau di rumah ada, Mas. Gimana? Oke. Ya udah, tak tunggu di sini ya. Iya, Mas. Kalau gitu aku ambil baju dulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Masa iya sih kata Mondi istri aku selingkuh? Tapi Mondi dari kecil kan nggak pernah bohong sama aku. Ya udahlah, aku buktikan sendiri ya. Susi, Sus, Mbak kesini. Susi? Ada apa sih, Mbak? Pagi-pagi udah kesini. Kamu ini jam segini baru bangun? Iya, soalnya aku tadi malam tuh habis keluar, Mbak. Kamu pasti habis keluar sama Pak Lurah kan? Mbak kok tahu sih? Ya jelas tahu lah, Sus. Kamu itu di desa sini lagi viral. Soalnya kamu lagi deket sama Pak Lurah, iya kan? Iya. Lagian dia juga royal kok, Mbak, sama aku. Ya ampun, Susi. Kamu ini kan udah punya suami. Ya walaupun suami kamu merantau di Iran, seharusnya kamu tuh harus setia sama suami kamu. Gini ya, Mbak. Suami aku dari dulu sampai sekarang merantau di sana tuh jarang kirim uang loh, Mbak. Masa? Iya, makanya aku berani selingkuh. Lah, emangnya Pak Lurah ngasih kamu apa? Kok kamu bisa suka sama dia? Dia itu ya, Mbak, orangnya baik. Dia aja rela ngasih aku dana desa. Dia juga korupsi loh, demi aku. Serius? Iya, Mbak. Ternyata Pak Lurah itu seroyal itu ya sama kamu? Ya kalau kamu dapat uang dari Pak Lurah, bagi-bagi dong sama Mbak. Gampang lah itu, Mbak. Tapi Mbak dukung kan? Ya aku dukung lah.
selagi ada uangnya, pasti aku dukung nomor 1. Semangat ya, Sus. Mas. Iya, Mas. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Kenapa, Mas? Aku boleh nggak pinjem tokat Mas? Sebentar aja. Iya, pakai aja nggak apa. Tapi Masnya nggak apa-apa? Iya, nggak apa, Mas. Permisi ya Mas ya. Oh sebentar Mas. Ini buat kamu. Ambil aja ya, buat berobat ya. Makasih ya, Mas. Iya. Sebentar ya Mas. Iya nanti kesini lagi Mas, sekitar 2 jam lagi ya. Ya, aku permisi dulu ya. Iya. Kasihan banget Mas itu. Kakinya sakit. Ah udahlah, mendingan aku pakai tongkat ini aja daripada nungguin Mondi lama. Loh, ada apa, Pak? Ibu turun dulu ya. Loh, kenapa? Ibu gak dengar berita penting. Berita apa ya, Pak? Berita soal di kampung ini kan lagi heboh banget. Ya nggak tahu lah, Pak. Kan aku nggak boleh pegang HP sama Bapak. Aku juga nggak boleh keluar. Ya bagus deh kalau gitu. Sekarang Ibu pulang jalan kaki ya. Lah, Bapak mau kemana? Bapak mau ngopi di warung kopi dan mau rapat sama perangkat dan masyarakat. Ya udah deh kalau gitu. Hati-hati ya, Pak. Ih, salim dulu. Bu Lurah. Iya. Bu Lurah tumben keluar rumah, biasanya di kamar terus. Iya, tadi habis kondangan sama suamiku. Tapi kok jalan kaki? Iya, katanya orangnya mau rapat. Oh iya Bu. Bu Lurah gak curiga sama suamimu? Kenapa curiga? Kan dia orangnya baik. Baik. Tapi suamimu itu macem-macem Bu. Macam-macam gimana? Iya macem-macem. Aku tuh udah pernah bilang sama dia, kalau dia macam-macam aku potong rudalnya. Ya udah Bu, dilanjut dulu. Susi. Pak, kamu siapa? Mau nganterin undangan? Kamu gak kenal aku? Loh, emangnya kamu siapa? Aku kades paling viral di sini. Oh, ternyata kamu yang suka sama adik aku, Susi. Iya, emangnya kamu siapa? Kenalin, Pak. Aku ini mbak kandungnya Susi. Oh. Susi di mana ya? Susi lagi masak di dapur. Mungkin masakin kamu. Kamu cantik juga ya. Widih, Pak. Kalau kamu serius suka sama adik aku, nikahin dong. Jangan cuma main-mainan aja. Tenang, Mbak. Nanti malam aku nikahin kok. Serius itu? Ya serius dong. Yang mewah ya di gedung atau enggak ya di hotel. Siap. Lah, emangnya Bapak ini belum punya istri? Ya belum lah. Aku itu masih perjaka. Pak Lurah udah datang. Ini makanan buat kamu, Pak. Makasih ya, Sus. Susi, ternyata Pak Lurah di sini tuh baik ya. Dia sopan loh sama Mbak. Kan tadi aku udah bilang sama Mbak, itu Pak coba dicicipin, pasti enak. Gimana Pak Lurah? Bilang dong sama Susi kalau nanti malam kamu bakal nikahin dia. Iya, Sus. Tapi masalahnya Susi sudah punya suami, Mbak. Aduh, masalah suaminya biar aku yang ngomong sama dia kalau Susi mau nikah lagi. Beres. Nanti surat perceraiannya biar aku yang ngurus di pengadilan. Ternyata benar. Istriku sudah mengkhianati aku. Tega banget istriku. Mas David, gimana? Bener kan kataku? Iya Mon, bener kata kamu. Itu laki-laki siapa? Ya itu Pak Lurah di sini. Itu Pak Lurah? Iya Mas. Ya udah Mon, aku mau ke sana dulu. Ya udah kalau gitu, semangat Mas Tempe. Kasian banget Mas Tempe, jauh-jauh merantau di Iran, pulang-pulang istrinya selingkuh. Susi, itu bukannya suami kamu? Kok udah pulang? Nggak tahu, Mbak. Loh Mas, bukannya kamu pulang minggu depan? Hari ini kok udah sampai rumah sih? Iya Dek,
maafin aku ya. Aku nggak bilang sama kamu. Mas Tempe, kok kamu pulangnya mendadak? Emangnya ada masalah apa? Aku kangen sama istri aku, Mbak. Kangen kamu bilang. Jujur aja Mas, pasti di sana kamu udah dipecat kan? Soalnya kan kondisi kamu seperti ini, cacat. Lagian ya Mas, pulang-pulang bukan bawa uang, malah bawa tongkat. Iya, Dek. Kemarin itu aku habis ikut perang. Jadi seperti ini kaki aku. Maaf ya. Kenapa kamu nggak sekalian mati aja di sana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kenapa, ha? Biar nggak ngerepotin Susi. Kamu pulang-pulang pasti nyuruh Susi ngerawat kamu kan? Emangnya ngerawat gak pakai uang, ha? Biaya dari mana? Kamu pulang aja masih kere kayak gini. Maafin aku ya, Sus. Maaf, hari gini maaf doang itu nggak cukup Mas. Hari gini itu butuhnya uang, bukan maaf. Jadi laki-laki kok gak tanggung jawab banget sih. Mbak, kamu bisa nggak sih nggak usah ngurusin hidup aku? Mbak kan sudah punya keluarga sendiri. Nggak usah pegang-pegang. Kamu gila. Susi itu adik aku, ya termasuk keluarga aku. Goblok banget. Aku sudah tahu kalau Susi adik kamu, Mbak. Terus kenapa, ha? Aku gak terima kalau Susi nikah sama kamu hidup miskin terus. Tapi kita itu sudah berkeluarga. Jadi nggak perlu kamu urusin, Mbak. Bodoh amat. Kalau berkeluarga hasilnya miskin terus, apa yang harus dipertahankan dari rumah tangga kamu, ha? Siapa yang miskin? Kamu. Sus, kamu nggak belain aku. Ngapain belain kamu? Emang bener yang diucapin mbak aku? Kamu tega ya sama aku? Mas, kamu merantau dari Iran, zaman apa? Pulang-pulang nggak bawa uang malah nyusahin orang. Aku itu nggak nyusahin kamu, Sus. Nggak nyusahin? Pakai tongkat pincang katamu nggak nyusahin? Aku nggak perlu kamu rawat. Aku sudah bisa jalan sendiri, Sus. Jalan aja, kalau nggak kerja sama aja. Mau makan apa, ha? Tanah. Mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Mendingan mulai hari ini kamu pisah dari adik aku. Susi nanti malam mau nikah sama Pak Lurah. Lihat nih, di belakang kamu orangnya tampan, kaya raya. Beneran, kamu mau nikah? Iya, emang kenapa? Kamu gila ya? Kamu sudah punya aku loh, Dek. Aku mau minta pisah dari kamu, Mas. Kamu tega ya sama aku? Kamu gak sadar apa? Aku bertahun-tahun merantau di Iran. Itu demi siapa kalau bukan demi kamu, Dek? Tiap hari aku cari uang, ikut perang. Itu hanya demi kamu. Sadar itu. Hasilnya apa, ha? Hasilnya apa? Gak ada hasilnya kan? Udahlah, relain aja adik aku biar nikah sama orang kaya, biar hidupnya itu bahagia. Sudahlah. Intinya, aku sudah tahu semuanya kok. Aku sudah tahu lama kalau kamu selingkuh sama orang sini. Kayak bacot kamu itu ya. Mendingan kamu pergi dari sini cepetan. Sus, kamu kenapa sih? Jadi orang nggak pernah bersyukur. Hah? Dari dulu aku pernah bilang sama kamu. Jadi orang sederhana, Sus. Bersyukurlah apa yang kita dapat. Sederhana kamu bilang, lebih tepatnya itu kekurangan uang, miskin. Pergi kamu dari sini. Ini rumahnya Susi, aku berhak mengusir kamu. Oke. Asal kalian tahu ya, aku pulang itu mau bahagiain kamu, Sus. Tapi apa nyatanya? Nyatanya, kamu mengkhianati aku. Kalau kamu sekarang minta pisah sama aku, it's okay. Aku tidak masalah. Oke, silakan kamu pergi dari sini ya. Cepetan. Pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku panggilin warga di sini biar ngeroyok kamu. Suruh pergi, Pak. Mas, aku di sini lurah. Kamu jangan seenaknya di sini. Sana kamu pergi. Pergi kamu. Pergi. Dasar kambing kamu. Jadi suruh pergi, nggak mau pergi. Sudah puas, ya? Sudah puas kalian? Loh, Susi, kok dia nggak cacat? Bukannya kamu pincang? Maksudnya ini apa, ha? Siapa yang cacat? Maksudnya apa ini, ha? Kan kamu bawa tongkat, Mas.
Aku ini sehat kok. Berarti dia bohong sama kamu, Sus. Ya, aku bohong. Buat apa kamu bohongin aku? Kamu ngaca dong. Siapa dulu yang bohongin aku? Ya seharusnya kamu pulang itu bikin surprise, bukannya kayak gini. Surprise apaan macam ini? Sudah. Aku nggak mau debat sama kalian. Ya, asal kamu tahu, Sus. Aku di Iran itu ngumpulin uang banyak. Buat apa? Buat bangun rumah. Beli mobil. Mobil? Tapi apa nyatanya? Nyatanya apa? Kamu nggak bisa setia sama aku, Sus. Ya udahlah. Buktikan. Buktikan apa? Ya katanya kamu mampu beli mobil, bangun rumah. Buktikan dong. Kalau kamu benar-benar orang kaya. Buat apa? Susi kan mau pisah sama aku. Ya kalau kamu orang kaya, Susi gak bakal menikah lagi dong. Udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan kamu sendiri yang janji mau bahagiain aku. Udah, Sus. Intinya gini. Kamu minta pisah apa enggak? Ya kalau nggak ada buktinya pisah aja, Sus. Kamu nikah sama Pak Lurah. Oke. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Kasih aku waktu 5 menit. 3 menit. Oke? 1 menit. Oke. Tunggu aja di sini. Tuh kan Bu, itu yang aku maksud. Suami ibu macem-macem. Bisa-bisanya dia selingkuhin aku. Pak Lurah, tapi lebihan kaya kamu kan daripada mantan suaminya Susi. Ya jelas lah Mbak. Walaupun dia bawa mobil ke sini, mungkin dia rental. Apa sih kurangnya aku ini? Lihat aja, bodiku udah bagus, seksi lagi. Ya kan? Iya Bu. Ini alasan dia nggak ngebolehin aku keluar. Ternyata ini. BTW, kamu punya gunting nggak? Buat apa Bu? Aku nggak bawa. Aku mau potong rudal dia, biar dia nggak bisa selingkuh lagi. Kamu punyanya apa? Udahlah Bu, samperin suamimu. Duduk dulu. Bisa-bisanya ya Pak kamu selingkuh dari aku. Apa sih kurangnya aku? Ini siapa? Aku istri sahnya Mas Baim. Hah? Maksud kamu apa, ha? Katanya kamu single, belum punya istri. Gimana sih kamu itu jadi lurah? Gini loh Mbak, aku kalau di rumah punya istri, kalau di luar ya aku jaka. Kurang ajar kamu itu ya, sialan. Dek, kamu ditipu sama lurah ini, ternyata dia itu udah punya istri. Kurang ajar kamu ya, Mas. Kamu bisa kayak gini tuh berkat uang dari aku. Kalau nggak dari aku, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Paham nggak? Hah? Ternyata yang kaya istri kamu, bukan kamu. Iya Mbak. Ih, Dasar kamu yang penipu. mulai hari ini kamu gak usah hubungan sama adik aku. Pergi kamu dari sini, pergi. Kamu punya gunting nggak? Buat apa? Aku mau potong rudal dia. Potong aja sekalian. Biar mati. Kamu mau balik sama aku ke rumah atau kamu mau di sini? Di rumah aja Bu. Ayo. Ya ampun, Dek. Nggak nyangka aku ya, Mbak. Ya sabar ya, kamu udah kehilangan suami kamu, ditipu sama lurah sialan itu. Terus ini gimana, Mbak? Ya aku juga gak tahu. Ya kita tunggu aja mantan suami kamu, beneran dia bawa mobil nggak? Kok lama ya dia, padahal bilangnya cuma 1 menit. Ya tunggulah, siapa tahu dia ngerental. Mas Tempe, kamu yang sabar ya. Mending kamu pisah aja sama istri kamu. Aku tuh kasihan sama kamu. Iya, Mon. Mau gimana lagi? Istri aku tadi sudah mengkhianati aku. Ternyata dia nggak cuma sekali. Udah sering kan? Iya Mas Tempe. Sekarang bawa aja kendaraan kamu pulang. Buktikan kalau kamu mampu sama istri kamu. Oke. Yaudah, kamu naik aja. Ya udah. Aku beneran ikut emosi, Mas. Udah, sabar. Serius, ini mobilnya mantan suami kamu? Mas, ini beneran mobilmu, Mas? Ya.
Oh ya, aku pulang ini bukan bermaksud mau pamer mobil, tapi aku mau ngambil barang-barang aku yang ada di rumah ini, seperti baju, sertifikat tanah, rumah, sama barang-barang aku. Mas, nggak kamu pikir-pikir lagi. Tadi itu cuma kebawa emosi aja. Maaf ya Mas, Emosi. kita balikan lagi, aku minta maaf. Yesus, kamu itu selingkuh nggak cuma sehari loh, tapi sering. Ya? Ya namanya kan Susi lagi kesepian di rumah, kan wajar ya Sus. Iya, lagian kan aku juga hilaf Mas. Tidak bisa. Kamu itu kalau niat nikah, ya udah tahu dong resikonya. Kalau suami kamu kerja di luar negeri, ya kamu harus setia. Kamu nggak boleh macam-macam di rumah. Ya maaf Mas, soalnya kan kebutuhan itu semakin banyak. Kamu ngirim juga nggak seberapa Mas. Ah, udahlah. Aku mau pindah rumah aja, nggak mau di sini. Sama aku kan? Udah, mendingan kita pisah aja ya. Jangan deh Mas, aku minta maaf. Aku nggak bisa. Lihat, sebenarnya ini mobil buat kamu, Dek. Oh, jadi ini mobil Udah. kita? Cukup. Udah, barang aku nggak jadi aku ambil. Buat kamu aja, aku mau pulang. Mas, tadi katamu kan mobil ini buat aku. Aku ikut lagi ya Mas. Mas Tempe, Mas, tolong Mas. Aku Apa? ikut naik ya. Naik, di atas mau nggak? Mau nggak di atas? Ya ampun, suami kamu udah emosi Sus. Ternyata suami kamu itu bener-bener orang kaya. Ya ampun, Mbak salah ya menilai suami kamu. Maafin Mbak ya, tadi udah ngopor-ngoporin kamu. Aku juga hilaf Mbak, gak taunya Mas Tempe ternyata orang kaya. Ini semua gara-gara Pak Lurah sialan itu. Iya, dia udah bohongin kita berdua. Ya Allah. Gimana ini terusan Mbak? Ya udah ya, besok-besok kalau kamu nikah sama orang, kamu harus setia ya, jangan selingkuh lagi. Iya Mbak, kapak aku jadinya kalau kayak gini. Ya walaupun suami kamu miskin, terima apa adanya ya Sus. Iya Mbak. Ngomong-ngomong, kamu pulang kok nggak bawa kendaraan sih? Kok malah jalan kaki? Oh. Iya, Dek, tadi aku ngojek. Hah? Iya, ngojek. Ngojek? Kamu bertahun-tahun kerja di Iran, pulang-pulang ngojek? Mas, emangnya kamu kerja di Iran itu sebagai apa, ha? Pembantu? Kalau kamu pulang merantau itu minimal beli sepeda motor. Pulang-pulang penampilan sok rapi, tapi cuma bawa tas. Isinya apa nih? Pasti baju bekas kan? Alhamdulillah, nggak sia-sia aku kerja di Iran. Di sana itu aku kerja di tambang emas. Kemarin pas aku pulang, dikasih oleh-oleh sama bos aku, dikasih beberapa perhiasan. Ini semua rencana buat istri aku, tapi aku sudah simpan beberapa perhiasan sih, dan ini lebihannya. Rencana ini buat apa ya enaknya? Mending aku jual aja kali ya, hitung-hitung buat nambah tabungan. Oh ya, ngomong-ngomong, orang yang mau COD-an sama aku sampai mana sih? Ini Masnya yang jualan emas ya? Iya, betul Mbak, aku yang jualan emas. Oh bener, ini Mbaknya yang mau COD-an sama aku ya? Iya. Ini Mbak, silahkan dilihat-lihat dulu boleh. Oh, gelang yang bagus yang mana ya Mas? Ini bagus semua. Rencana buat apa dulu nih? Aku mau ngelamar pacar aku. Nggak salah denger aku? Enggak. Bukannya yang lamar itu yang cowok ya Mbak? Ya enggak, hari ini tuh beda. Karena itu aku sayang banget sama dia. Oh jadi seperti itu. Ya boleh deh, ini bagus. Berapa ini? Itu sekitar 10 juta. Langsung? Ya. Nggak pilih-pilih dulu? Enggak. Banyak banget. Dah ini. Makasih ya. Ini pas 10 juta? Pas, kalau lebih ya buat kamu. Ih, makasih banyak ya makasih Mbak. ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Dapat segini banyaknya aku. Masya Allah. Rezeki anak soleh ini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kayak gini terus, besok aku bisa beli mobil. Aduh, hari ini kuliah capek banget. Putri, Amel, kamu dari mana?
Biasalah anak kampus habis dari kuliahan. Jurusan apa kamu? Jurusanku Jakarta, Surabaya. Mau jadi sopir kamu? Sembarangan aja kalau ngomong. Aku itu mau jadi pilot. Gimana? Kamu mau naik? Ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Wah, emang kan pilot tugasnya di langit. Gimana sih kamu itu? Emang kamu dari mana? Dari sana, habis beli emas. Beli emas? Uang kamu banyak juga ya, Mel. Emang kamu sekarang kerja apa? Kerja Rodi. Aku boleh nggak lihat emasnya? Nggak boleh. Ada sih. Coba lihat sebentar aja. Nggak mau. Ada di sini kok. Ya ampun, pelit banget. Ya udah kalau nggak boleh. Enaknya nanti beli mobil apa ya? Permisi mas. Oh ya mas. Ini kan motor aku. Kenapa ada mas di sini mas? Oh ya Allah, ini motor kamu mas. Iya mas. Maaf ya. Ini aku lagi jualan emas. Numpang motor kamu sebentar mas. Oh, nggak apa-apa mas. Boleh nggak aku lihat-lihat emas kamu? Enggak mas, aku itu tertarik sama kalung kamu. Maksudnya mau beli? Iya mas. Boleh kalau mau beli. Silakan dipilih mas. Yang ini mas. Oh yang aku pakai? Iya mas. Boleh. Ini mas Antam. Murah ini mas harganya mas. Berapa mas? Di bawah 1 miliar, mungkin 5 juta mas. Wah keren. Keren. Sama ini dua berapa mas? Kalau ini 3 juta, ini 2 juta, jadinya sama ini Iya mas. 9 juta lah. 9 juta? Iya. Loh serius ini mau beli? Iya mas. Yakin? Yakin dong, kebetulan aku juga bawa uang mas. Ya Allah. Ini mas, kamu hitung sendiri. Kalau lebih, ambil aja. Wah ini kayaknya lebih mas. Nggak apa-apa mas, hitung-hitung sedekah buat masnya. Terima kasih banyak mas, tapi jangan mas, ini kelebihan. Udah mas, nggak apa-apa. Ya udah mas, kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya mas. Sebelumnya terima kasih ya. Iya mas. Hati-hati mas. Iya mas. Pagi-pagi gini kok nggak ada burung ya? Mau keluar nggak ada uang, mau jalan-jalan pun nggak ada teman. Susi. Amel pagi-pagi kok udah bawa tas sih kamu? Ya, aku habis beli emas. Wah, bagus juga ya. Aku boleh pinjam sehari nggak, Mel? Nggak boleh. Ih, pelit banget sih kamu. Biarin, ini kan buat pacar aku. Lagian pinjam cuma sehari aja, nggak boleh. Ya sana, suruh beliin suami kamu. Boro-boro beliin, Mel. Suami aku aja baru pulang kerja. Emang kerja di mana? Di Iran, nanti siang baru pulang dia. Oh gitu. Kamu kesini ngapain? Mau pamer inilah. Ini gak jelas banget. Udah deh, kalau kamu mau pamer pergi aja sana. Yaudah. Baru beli emas gitu doang, udah sombong. Mbak, mau kemana mbak? Mau pulang mas, habis kuliah. Emangnya ada apa ya mas? Aku antarin ya mbak. Nggak usah mas, nggak usah repot-repot. Rumah aku deket kok dari sini. Oh, kamu mbaknya Susi kan? Kok kamu tahu? Ya tahu lah mbak, soalnya di toiletnya Susi itu ada foto kamu. Oh, berarti kamu sering ke toiletnya Susi. Iya, Susi itu adik kandung aku. Oh, kebetulan banget mbak, aku juga mau ke situ. Ya udah masnya ke rumahnya Susi aja. Soalnya aku mau pulang. Oh, ya udah mbak, kalau gitu ini uang buat mbaknya ngopi ya. Serius ini buat aku? Iya serius mbak. Ya udah mas, makasih ya. Iya mbak, sama-sama ya. Bye. Baik juga ya cowok itu. Emangnya dia siapa ya? Kok kenal Susi sama aku? Hei Susi. Mas Baim, kamu pagi-pagi kok udah datang ke sini sih? Ya iyalah Sus, aku kan kangen banget sama kamu. Ya nggak gitu mas, nggak enak dilihatin sama tetangga. Udahlah Sus, kamu tenang aja. Kawasan ini kan punya aku. Kamu nggak tahu, aku di sini kan anaknya Pak RT. Mending kamu jangan sering-sering main ke sini deh mas. Kenapa Sus, kamu nggak sayang sama aku? Ya sayang sih, tapi aku nggak enak aja sama tetangga.
Serius gak enak? Wah, ini buat aku, Mas. Ya iyalah, aku kan sayang banget sama kamu. Kalau gitu kamu boleh deh main sering-sering ke sini. Makanya Susi. Ini juga buat kamu. Baik banget sih kamu, Mas. Ini semua harganya berapa, Mas? Semuanya harganya 50 juta. Mahal banget ya. Oh iya Sus, tadi aku ketemu mbak kamu waktu di jalan. Kok gak kamu ajak ke sini sih? Tadi niatku sih mau aku anterin pulang, tapi dia nggak mau. Katanya mau ngopi. Oh, mau ngopi. Oh iya Sus, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Oh iya, masuk aja, Mas. Ada sabun nggak? Ada kok. Seneng banget aku hari ini bisa pulang kampung. Udah berapa jam ya aku di Iran? Ya mungkin sekitar 6.000 jam kali ya. Aku tuh bangga ya jadi perantauan di sana. Walaupun di sana aku cuma jadi karyawan, tapi aku pulang bisa bawa banyak perhiasan. Alhamdulillah, ini harga emas lagi naik loh. Mungkin karena adanya perang Israel kali ya. Udahlah, semoga aja perang ini cepat selesai dan gak ada korban lagi. Amin. Aku udah kangen banget sama istri aku. Dia pagi-pagi gini lagi ngapain ya? Susi, Loh, Mbak bukannya mau ngopi, kok malah kesini sih? loh, kok kamu tahu kalau Mbak mau ngopi? Tahu dari mana? Temen. Iya sih, niatnya Mbak itu mau ngopi, tapi masalahnya warungnya itu masih tutup. Mungkin masih ketiduran orangnya. Oh, Susi, ini motor siapa? Motor kamu? enggak, Mbak. Ini motor temen aku, dia numpang ke toilet. Terus, kok kamu bawa perhiasan? Punyanya siapa ini? Sebenarnya aku mau jujur sama Mbak, tapi Mbak jangan marah ya. Ya jujur aja lah, kan kamu adik aku, nggak ada yang usah ditutup-tutupin. Ini tuh dari pacar aku, Mbak. Dia itu tadi ngasih ini. Kamu sekarang punya pacar? Ya nggak apa-apa, Sus. Kalau pacar kamu royal, kaya raya, tiap hari ngasih emas, ngasih uang, diterusin aja hubungannya. Masalah suami kamu yang lagi merantau itu, gak usah diurusin. Pura-pura lupain aja dia. Tapi Mbak jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kalau mau rahasia kamu aman, minimal Mbak kasih emas ini 1 dong, buat tutup mulut. Ya udah, ini yang ini buat Mbak aja. Serius? Di mana sih pacar kamu? Aku penasaran banget pengen ketemu. Sayang. Sayang, ini pacar kamu, Dek? Iya, Mbak. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, Dek. Mas ini tuh tadi baik banget. Dia ketemu aku dikasih uang 50.000 loh. Mas, kalau kamu benar-benar suka sama adik aku, nikahin dong, Mas. Dan aku setuju kok kalau masnya ini mau nikah sama adik aku. Iya mbak, pasti aku nikahin kok. Tapi masalahnya dia masih punya suami. Hah? Kalau suami biar aku yang urus, Mas. Lagian suaminya juga jarang pulang, jarang ngasih kabar, jarang ngasih uang. Kalau kamu kan ngasih perhiasan. Gimana, Dik? Kamu itu harus memilih orang ini aja, tinggalin suami kamu. Boleh juga, Mbak. Ya udah Sus, kalau gitu aku pulang dulu ya. Loh, kok buru-buru sih, Mas? Iya Dek, soalnya aku mau ke balai desa ngurusin berkas-berkas ayah aku. Soalnya bapak itu malas kerja, Dek. Oh, tapi nanti kamu balik lagi kan? Ya jelas dong, aku kan masih kangen sama kamu. Ya udah deh, hati-hati ya, Mas. Iya. Permisi, Mbak. Iya, Mas. Wah, ternyata pacar kamu ganteng juga ya, Sus. Orangnya ganteng, duitnya banyak. Ini pacar aku kemana ya? Udah janjian dari tadi, kok belum kesini? Apa dia lupa? Aku telepon aja deh. Sayang, kok lama banget sih? Maaf ya sayang, aku telat. Tadi soalnya aku mancing dulu. Gimana sih? Aku kan mau kasih surprise buat kamu. Apaan tuh? Wah, itu buat aku. Iya, bagus nggak? Bagus banget sayang. Ini serius buat aku. Iya, itu buat ngelamar kamu. Oh, kira-kira acara pernikahannya kapan ya? Besok aku siapin acaranya.
Cepet banget sayang. Iya. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Loh kok buru-buru? Iya sayang, soalnya ada rapat di balai desa. Karena bapakku itu malas. Ya udah deh kalau gitu. Sampai jumpa besok ya. Ya, hati-hati ya. Iya sayang. Suami kamu pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Mas, kok udah pulang sih? Loh, iya dek. Hari ini kan jadwal aku pulang. Bukannya siang? Nah, ini kan udah siang. Oh iya Mas, ngomong-ngomong kamu pulang kok nggak bawa kendaraan sih? Kok malah jalan kaki? Oh, iya dek. Tadi aku ngojek. Hah? Iya, ngojek. Ngojek? Kamu bertahun-tahun kerja di Iran, pulang-pulang ngojek? Emangnya kenapa? Tanya kenapa Mas? Kamu nggak lihat tetangga-tetangga semua sudah pada punya mobil? Mas, emangnya kamu kerja di Iran itu sebagai apa, ha? Pembantu? Aku di sana sebagai karyawan, Mbak. Sudah di karyawan. Ya maklum lah, Sus. Kan pasti gajinya kecil, buat makan aja susah. Atau jangan-jangan uangnya buat main wanita kan di sana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kamu jangan nuduh aku seperti itu ya. Alah, gak usah sok suci lah kamu itu. Emang kenyataannya kan, jujur aja. Bener kan yang dikatain mbak aku? Sumpah nggak, Dek? Kamu harus percaya sama aku. Aku ini suami kamu loh. Mau percaya gimana Mas? Kamu aja ngirim aku selalu kurang. Kurang kamu bilang. Kamu nggak pernah bersyukur, Dek. Bersyukur Mas. Zaman sekarang itu semua serba mahal Mas. Terus, uang kamu itu larinya di mana, ha? Kalau nggak main wanita? Apa jangan-jangan kamu main judi ya? Dek, aku itu setia sama kamu, Dek. Aku di sana kerja, nggak main wanita, apalagi judi. Terus uangmu dikemanain Mas? Ngirim aku aja kurang. Mas, kalau kamu pulang merantau itu minimal beli sepeda motor, beli sepeda listrik kalau nggak mampu, biar tetangga kita ngelihat itu kamu di sana sukses. Susi nggak malu. Kalau keadaan kamu seperti ini, merantau masih miskin, mending gak usah pulang, Mas. Mbak, kamu bisa nggak sih nggak usah berisik di rumah ini? Kamu lupa, ini rumahnya Susi, rumah aku juga. Kamu di sini tuh cuma numpang, gak usah belagu kamu itu, gak sopan banget sama ipar. Bisa-bisa aku usir kamu dari sini. Iya, aku tahu ini rumahnya Susi. Tapi nggak seharusnya, Mbak, kamu ikut campur urusan kita. Mbak Putri ini juga kakak aku. Dia tuh yang ngebesarin aku dari kecil Mas. Berhak dong dia ngurusin hidup aku. Nah, ini nih, lihat nih kelakuan suami kamu sama aku. Dek, kamu kenapa sih? Kok malah marahin aku? Seharusnya aku pulang merantau itu kamu sambut dengan baik, dengan bahagia. Mau disambut dengan baik, dengan bahagia gimana? Kamu aja pulang-pulang gak pernah bawa uang. Pulang-pulang penampilan sok rapi, tapi cuma bawa tas. Isinya apa nih? Pasti baju bekas kan? Buang aja. Sampah bawa pulang. Minimal kalau pulang bawa uang. Kamu itu kok malu-maluin banget sih Mas? Di sana kamu pasti udah dipecat kan? Jadi kamu pulang? Iyalah, dia kan kerjaannya pasti gak becus. Udahlah, mendingan kamu pisah aja sama suami kamu itu. Kamu nikah sama yang membelikan emas ini. Mas dari siapa itu? Kepo. Ini mas siapa, Dek? Punya aku lah. Ngapain kamu tanya? Emang kamu sanggup beliin? Gak mungkin. Kata mbak kamu dibeliin orang. Iya, emang kenapa? Kamu pengen tahu yang memberikan emas ini, ha? Ini itu pacar barunya Susi. Dia itu anaknya PRT, orang kaya, royal sama Susi. Nggak kayak kamu, suami miskin tapi pelit. Kamu punya pacar? Iya. Nggak terima kamu. Kamu kok tega banget sih sama aku? Apa salahku, Dek? Hah? Salah kamu itu miskin. Pakai nanya. Udahlah, Mbak. Kamu mendingan diem aja ya di sini ya. Bacot kamu ya. Mendingan kamu pergi dari sini. Ini rumah aku. Bukannya kamu dari tadi yang banyak bacot. Mantap apa? Susi, suami kamu ini nggak sopan sama Mbak. Usir aja dia. Dari tadi bantah Mbak terus gak ada sopan satunya.
Kamu tahu nggak? Mbak ini kakak kandung aku yang besarin aku dari kecil, Mas. Dia itu udah seperti orang tuaku. Tapi aku ini suami kamu, Dek. Kamu bisa gak sih menghargain aku? Hah? Suami kan cuma di kakak. Nyatanya, faktanya kamu nggak bisa menuhin kebutuhan aku. Puas kamu, ha? Kamu nggak punya malu? Udah dihina seperti ini. Pergi kamu dari sini. Dan kamu jangan mimpi menginjakkan kaki kamu di sini lagi. Susi mau menikah lagi sama anaknya Pak RT. Ngerti kamu? Oh, jadi pacar kamu anak Pak RT? Iya. Tampan royal nggak kayak kamu. Pelit. Jadi selama aku kerja di Iran, kamu di rumah selingkuh? Iya, emang kenapa? Maksud kamu apa sih, Dek? Hah? Udah, nggak usah pegang-pegang. Sebenarnya kamu cinta gak sih sama aku? Enggak. Kenapa kalau kamu gak cinta, dulu mau nikah sama aku? Ya aku pikir setelah nikah sama kamu, kehidupanku semakin mewah. Nyatanya malah tambah menderita. Udah deh Mas, aku mau minta pisah. Mending kamu pergi dari sini aja. Nih, barang-barangmu. Bawa pergi dari sini. Pergi. Pergi nggak? Kalian berdua kurang ajar ya? Kayak bacot. Nggak ada uang aja. Kayak bacot, kayak tingkah. Udahlah, mendingan kamu cepet-cepet nikah sama anaknya Pak RT. Nanti tolong bantuin urusin surat perceraianku ya Mbak. Gampang lah, orang miskin kayak gitu nggak bakal ada yang mau. Permisi Mas. Kamu habis dimarahin sama istri kamu ya Mas? Loh, kamu kok tahu, Mas? Iya Mas, tadi nggak sengaja merhatiin dari sini. Iya, Mas. Emang ada masalah apa Mas? Aku sendiri juga bingung, Mas. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa. Istri aku itu orangnya kurang bersyukur, Mas. Alah Mas, itu sudah biasa. Emang cewek zaman sekarang itu kayak gitu. Mungkin akibat pergaulan bebas. Makanya sifat istri kamu kayak Saiton. Yang sabar ya Mas. Sus, pacar kamu kok ngobrol sama mantan suami kamu? Ngomongin apa mereka? Nggak tahu Mbak. Nanti coba kalau Mas BM kesini tak tanyain deh. Pasti mantan suami kamu itu minta bantuan sama anaknya Pak RT. Kan pacar kamu kan orang kaya. Mungkin bisa jadi tuh Mbak. Apa gini aja Mas, mending kamu carikan aja istri kamu. Gimana ya? Sebenarnya aku ini masih sayang banget sama dia, Mas. Cuma tadi istri aku bilang kalau dia udah punya pacar. Berarti istri kamu selingkuh? Iya. Selingkuhnya itu sama orang sini, anaknya Pak RT. Oh, Kayak apa sih anaknya Pak RT itu? aku lihat kemarin orangnya ganteng, kaya, pakai sepeda listrik lagi. Oh, ya udahlah. Makasih ya, Mas ya. Oh iya Mas, kamu rencana mau kemana? Kan kamu sudah diusir. Iya ya. Apa gini aja Mas, di dekat musola sana ada kontrakan Mas. Apa kamu kontrak di sana aja? Boleh dah. Daripada aku di rumah istri aku, dia selalu ngungkit kalau aku di situ numpang. Mendingan aku sementara ngontrak ya, Mas ya. Iya Mas, kamu kan di sini numpang. Tapi beneran di situ ada kontrakan. Ada Mas, itu dekat musola. Oh. Ya udah, Mas. Kalau gitu aku tak kesana dulu ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanyain. Mas BM, kamu kok kenal sama mantan suami aku? Siapa yang kenal Dek? Tadi kamu ngobrol sama dia. Oh, tadi itu suami kamu bilang sama aku Bilang apa? kalau dia itu cuma pura-pura sayang sama kamu. Kurang ajar bener si tempe ya. Iya Dek, lebih parahnya lagi, katanya muka kamu mirip monyet loh. Memang bener-bener dia harus dikasih pelajaran. Terus bilang apa lagi dia? Katanya Dek, celana dalam kamu gak pernah kamu cuci. Sembarangan ya. Emang ya mantan suami kamu itu udah mukanya jelek, hatinya juga jelek. Pengajar. Keterlaluan bener ya si tempe. Awas saja. Mending ceraikan aja. Iya, ini mau tak urus sama mbak aku. Iya. Katanya kan Susi mau kamu nikahin. Iya dong. Gimana kalau kita rayakan dengan makan bakso? Wah, cocok
Cocok itu Mas. Aku nih lagi ngidam. Masa sih? Iya. Pasti anak Pak RT. Yaudah yuk. Ayo. Yuk. Kenapa ya Mas Baim akhir-akhir ini berubah? Apa iya dia di balai desa? Kan ini hari Minggu. Loh, Mbak tadi yang beli mas aku. Oh iya, emasnya. Mbak permisi, kontrakan di sini sebelah mana ya? Di sebelah situ, kebetulan saya yang punya. Oh, jadi kamu yang punya kontrakan? Iya. Boleh deh kalau gitu. Loh, masnya orang mana? Aku bukan asli warga sini Mbak. Cuma istri aku rumahnya sebelah situ. Oh, loh kalau punya istri kenapa mau ngontrak Mas? Ceritanya sedih Mbak. Barusan aja aku diusir dari rumah. Kenapa kok diusir Mas? Ya gimana ya? Aku itu pulang merantau, ya kan? Pulang-pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa kendaraan. Aku dimarahin, terus aku diusir dari rumah sama istri aku. Ya mendingan aku ngontrak aja lah. Masa cuman gara-gara nggak bawa kendaraan Masnya diusir? Sebenarnya ada masalah lagi Mbak. Tadi istri aku juga bilang kalau istri aku itu selama ini selingkuh. Oh, selingkuh sama siapa? Selingkuh sama anaknya Pak RT. Wah, kurang ajar Mang. Macem-macem dia sama aku. Loh, banyak kok kaget, emangnya kenapa ya? Dia itu pacar aku Mas. Siapa yang pacar kamu? Anaknya Pak RT. Ya Allah. Oh, sorry. Nggak apa-apa Mas. Masnya tunggu sini dulu. Aku mau cari dia dulu ya. Iya, baik Mbak. Ya, makasih ya Mas. Ya Allah. Mas, kita mau beli bakso di mana? Terserah kamu, Dek. Mau beli di sana? Di sana. Kalau di sana bakso rudal. Tapi kalau di sana bakso granat. Gimana? Gimana Mbak, beli di mana? Aku pengen bakso yang jumbo. Kalian mau kemana? Apa? Kita mau beli bakso, mau ikutan. Aku ada urusan sama pacar aku. Hah? Pacar kamu? Ini tuh pacar aku, Amel. Kamu cuma selingkuhannya. Bener Mas itu? Iya, Dek. Maksud kamu apa, ha? Susi rela ninggalin suaminya demi kamu. Kamu malah punya pacar baru. Gimana sih kamu itu? Cowok sialan. Kurang ajar kamu ya Mas. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Aku minta maaf, Dek. Terus uang yang aku kasih selama ini kamu kemanain? Ya aku buat beli emas. Brengsek. Berarti yang kaya itu kamu. Ya iyalah. Sudah cukup. Apa-apaan ini? Ini maksudnya gimana? Hah? Ada apa kamu di sini? Mas, ternyata benar. Kamu anaknya Pak RT. Iya, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Berarti kamu tadi bohong sama aku. Iya, Mas. Asal kalian tahu ya, selama ini Mas Tempe itu uangnya banyak. Kok kamu tahu? Dari mana? Tadi aku beli emas di dia. Berarti uangnya banyak dong. Iya, apa jangan-jangan di tas ini ya Mas? Ini yang kamu mau? Wah, Hah? banyak banget Mas. Sini. Bagi 100 dong, Mas. Apa kamu? Udah, ambil aja uangku. Itu gak seberapa buat aku. Kita balikan lagi ya Mas. Enggak, aku gak mau. Tadi kan katanya kamu masih cinta, masih sayang sama aku. Kamu kan udah selingkuh. Maaf, aku tadi khilaf ya kan Mbak. Iya, Mas. Tolong pikirin kedua kalinya, Mas. Lihat nih, Susi. Masa kamu udah gak cinta lagi sama dia? Bodinya aja bohai. Sorry Sus, aku sudah gak selera sama kamu. Aku nggak mau cerai Mas. Kita balikan lagi, aku minta maaf. Iya, kita ke rumah lagi yuk. Iya, yuk kita pulang yuk Mas. Uang kamu kan banyak. Cukup, ya. Aku nggak mau Sus. Mendingan aku ngontrak aja. Dan aku sudah dapat kontrakan. Dibatalin aja Mas. Nggak bisa. Ya udah, gitu aja ya. Ini uang buat kamu. Oke? Aku tunggu surat perceraian dari kamu. Assalamualaikum.
Ayo, kamu balik sekarang. Ya ampun, Sus. Kok nasib kamu seperti ini, Sus? Aku menyesal banget, Mbak. Aku pikir Mas Tempe setelah pulang dari Iran dia miskin. Gimana kita tahu? Penampilannya aja dia ke rumah nggak bawa apa-apa. Kan Mbak ngiranya juga miskin. Maafin Mbak ya, tadi udah nyuruh kamu cerai sama suami kamu. Ini semua juga salahku sendiri, Mbak. Aku 3 tahun, Sus, merantau di Iran. Kamu kira aku nggak capek apa? Aku kerja capek, Sus. Sini tongkat kamu, Mas. Kamu dari tadi banyak bacot ya. Sus, kamu di sini cuma numpang, Sus. Rumah lihat kayak gini kamu permasalahin. Sana kamu pergi. Aduh, Pak, untung kamu kesini tepat waktu. Kamu kenapa, Dek? Perut aku sakit banget, Pak. Kayaknya ini mau melahirkan. Tolong anterin aku ya, Pak. Kemana, Dek? Ke puskesmas? Jangan. Nanti kalau di puskesmas diliatin banyak orang, aku malu, Pak. Terus kamu minta dianterin kemana? Di rumah mbak aku aja, soalnya dia itu perawat bayi, Pak. Emangnya nggak apa-apa, Dek? Soalnya di sini kan aku lurah. Nanti kalau dilihat sama warga gimana? Iya, kan sebagai lurah harus mengayomi warganya, Pak. Oh, gitu ya. Ya udah, ayo. Aku sebagai lurah yang baik harus melayani kamu. Iya, ayo, Pak. Ayo. Terima kasih ya, Bos. Iya. Justru aku yang terima kasih banyak sama kamu, Mas. Karena hari ini kamu sudah jemput aku di bandara. Oh iya, Bos, jangan lupa aku mau ngasih penghargaan buat Bos. Penghargaan apa nih? Ada lah, Bos. Tunggu sebentar ya. Ini, Bos. Wow. Gold play button. Iya, Bos. Serius ini? Serius, Bos. Kapan kamu dapat ini, Mas? Tadi malam, Bos. Baru tadi malam. Ya. Alhamdulillah. Seneng banget aku, Mas. Gak nyangka loh. Ternyata gak sia-sia banget, Mas. Ini semua berkat doa istri aku, Mas. Sukses ya, Bos. Iya. Oh iya, Bos. Sekarang istri Bos sedang hamil loh. Hah? Sedang hamil? Iya. Kamu serius, Mas? Serius, Bos. Alhamdulillah. Sumpah aku gak nyangka banget, Mas. Ternyata selama aku kerja 2 tahun di Iran, istriku bisa hamil juga. Yaudah gini aja, kamu sekarang pergi ke pasar ya, beli baju-baju untuk persiapan lahiran anak aku ya, Mas ya. Siap, Bos. Yaudah, ini mobil kamu tak pinjem dulu ya. Siap, Bos. Sekarang kamu pergi aja ya. Oke, permisi, Bos. Ya. Mas Tempe, Bu Lurah. apa itu, Mas? Oh, ini penghargaan dari YouTube, Bu. Oh, Bu Lurah sendiri dari mana? Kok jalan kaki? dari Jakarta. Jauh banget. Ngapain di sana? Nemenin ibuku yang sakit. Oh, ibu kamu lagi sakit. Iya, Udah berapa lama? udah 1 minggu lebih. Tapi sudah sembuh kan? Belum. Loh, belum sembuh. Tapi Bu Lurah sudah pulang. Iya, soalnya aku dapat info dari warga, katanya suami aku sering keluar sama cewek. Maksudnya Pak Lurah sering keluar sama cewek? Iya, Kalau boleh tahu, siapa ceweknya, Bu? tapi Mas Tempe jangan kaget ya. Santai lah, Bu. Aku nggak mungkin kaget kok. Ya katanya sering keluar sama istrinya Mas Tempe. Sama istri aku? Iya. Mana mungkin? Istri aku aja sekarang lagi hamil, Bu. Iya, aku juga nggak percaya. Coba Mas Tempe cari info sendiri. Ya udah. Nanti aku cari info sendiri ya. Ya udah Mas Tempe, aku mau cari info dulu ya. Makasih ya, Bu Lurah. Ya. Aduh, Pak, tunggu di sini sebentar ya, Pak. Mbak Put. Mbak. Ada apa sih, Sus? Mbak, perutku sakit banget, Mbak. Coba periksa, Mbak. Ya ampun, kandungan kamu kenapa? Sini duduk dulu biar aku periksa. Ya ampun, Susi. Semoga aja gak kenapa-kenapa bayi kamu, Sus.
Kenapa, Mbak? Alhamdulillah, kandungan kamu ini baik-baik aja. Kamu itu sering-sering begadang, kita jangan pernah istirahat biar bayi kamu itu sehat. Oh, makasih ya, Mbak. Aku kirain aku mau lahiran. Ya ampun Susi, ini cuma kontraksi palsu. Oh iya, makasih ya Pak Lurah. Ini tuh semua berkat Pak Lurah. Pak Lurah itu udah nemenin aku dari nol sampai sebesar ini. Iya dek, sama-sama. Beruntungnya kita punya Pak Lurah yang baik hati. Iya, Mbak. Lah emangnya suami kamu di mana, Dek? Dia masih merantau di Iran, Mbak. Ya ampun, dari dulu sampai sekarang belum pulang-pulang. Belum, Mbak. Dia aja ngasih kabar jarang. Ya ampun, padahal kamu di sini lagi hamil tua loh, Sus. Waktunya melahirkan. Masa suami kamu nggak tanggung jawab sama kamu sih? Dia aja kalau ngasih uang selalu kurang, Mbak. Hah? Bertahun-tahun merantau di Iran ngasih uang kamu kurang? Suami macam apaan seperti itu? Bikin emosi aja. Ya udah, Pak Lurah duduk di sini dulu ya. Tak buatin kopi dulu buat tenangin pikiran. Iya Bu, makasih ya. Ya. Oh ya dek, kamu hamil sudah berapa bulan? Ini udah 8 bulan, Mas. Terus suami kamu nggak pernah pulang? Suami aku merantau di Iran udah 3 tahun lebih. Lama banget ya? Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Lurah suka sama aku kan? Iya dek, aku suka sama kamu itu sudah lama banget. Sejak kamu menikah. Gimana kalau kita menjalin hubungan? Maksudnya dek? Kita nikah siri. Ya nggak apa-apa nikah siri. Tapi bagaimana dengan suami kamu? Suami aku itu baik, Mas. Lagian dia juga merantau jauh, nggak mungkin dia tahu. Walaupun dia tahu, nggak bakal marah kok. Baik banget ya suami kamu. Tapi aku sudah punya istri dek. Ya nggak apa-apa, lagian istrimu lagi di mana? Sekarang lagi di Jakarta, sedang menemani ibunya lagi sakit. Wah, pas juga. Kita sama-sama kesepian. Iya dek, nanti malam kita nikah siri ya. Oke. Wah, kebangetan emang tuh orang. Ternyata dia benar-benar selingkuh sama istrinya Mas Tempe. Padahal dia pengen aku gemuk, aku udah diet. Apa sih kurangnya aku ini? Dasar suami pelakor. Ini Pak, kopinya udah jadi. Tapi maaf ya tak taruh di sini, soalnya piring aku udah habis. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Iya Pak. Pak, aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Kamu kan di sini sebagai lurah, masa nggak punya usaha lain gitu? Ya jelas punya dong Bu. Aku di sini selain jadi lurah, aku juga konten kreator. Konten kreator? Iya Bu. Emang pengikut Bapak berapa? Banyak Bu. Totalnya? Warga di sini jumlahnya kan ada 2000. Iya. Aku suruh semuanya itu subscribe aku. Kalau dia bantah sama aku tendang dia. Oh, berarti semua warga sini subscribe konten Bapak? Iya. Wah, Susi, mendingan kamu pacaran aja sama Pak Lurah. Pengikut dia kan 2000. Warga di sini pasti menghargai kamu kalau kamu jadi pacarnya Pak Lurah. Mbak, gini ya. Sebelum Mbak nyuruh aku deket sama Pak Lurah, kita nanti malam mau nikah siri kok. Serius mau nikah siri? Malah bagus. Mendingan kamu tinggalin aja suami kamu yang gak berguna itu. Jadi beban dia itu di sini. Jadi Mbak ini ngerestuin. Ya jelas ngerestuin dong. Soalnya pengikutnya Pak Lurah aja 2000. Itu banyak sekali loh. Makasih ya Mbak. Doain kita berdua semoga langgeng. Amin. Pak Lurah, aku minta tolong ya. Tolong bahagiain adik aku. Soalnya hidupnya itu dulu susah banget. Belum pernah bahagia. Bu Bidan, kamu tenang aja. Adik kamu ini kalau nikah sama aku hidupnya bakalan terjamin. Asik. Yang penting bangunin rumah dan belikan mobil ya Pak Lurah. Iya Bu. Ya udah kalau gitu aku ke KUA dulu ya. Sekarang? Nanti malam. Oh, kamu mau ngurus surat-suratnya Pak? Kamu kok tahu? Ya iya dong, kan aku dulu juga pernah menikah, tapi nggak jadi. Oh, ya udah kalau gitu aku permisi ya. Iya Pak Lurah. Aku duluan ya Mbak. Bye, hati-hati ya. Loh, kok masih seperti ini rumahku? Bukannya sudah direnovasi sama istri aku? Padahal setiap bulan istri aku sudah aku transfer 10 juta. Terus kemana larinya uangnya? Kok sampai rumahku nggak direnovasi seperti ini? Sayang, Dek, kamu di mana, Dek? Assalamualaikum. Mas Tempe, Bu Lurah,
Ternyata benar istri kamu tuh selingkuh sama suami aku. Bu Lurah serius? Iya, tadi aku lihat dia lagi di rumah bidan sama suami aku. Hah? Di rumah Bu Bidan? Bidan itu kan banyak istri aku. Iya, kayaknya dia lagi periksa deh. Periksa kandungan? Iya, emang kegatelan banget itu istri kamu. Mentang-mentang suami aku lurah, macem-macem dia. Sabar Bu, gak usah emosi dulu. Soalnya aku sendiri belum tahu faktanya. Tapi bener, istri aku tadi sama Pak Lurah. Iya, tadi aku lihat dengan kuping aku sendiri. Bener-bener istri aku. Sebenarnya kurang apa sih aku ini? Setiap bulan dia sudah aku jatah. Aku transfer 10 juta buat renovasi rumah, gak direnovasi. Maunya apa sih istri aku? Yang sabar ya Mas Tempe. Aku mau ke pasar dulu ya Mas. Ngapain Bu ke pasar? Mau beli gunting Buat apa? buat potong rudal suamiku. Sabar Bu, sabar. Oh ya, terus aku harus bagaimana Bu? Aku ada ide. Mas Tempe pura-pura buta aja. Buat apa? Biar nanti Mas Tempe tahu kelakuan istri Mas Tempe. Masuk akal Bu. Ya udah. Aku pura-pura buta aja ya. Iya. Terima kasih Bu Lurah. Silakan kalau mau ke pasar. Oke, terima kasih Mas Tempe. Iya. Kurang ajar istri aku. Tapi detik ini aku belum 100% percaya kalau istri aku selingkuh sama Pak Lurah. Jatuh aku ke puskesmas masuk shift siang. Soalnya yang lahiran banyak banget. Masa dulu buatnya bareng-bareng sih? Kok lahirannya sama? Ah udahlah. Semoga aja bayinya sehat-sehat semua dan lahirannya cepet. Biar aku bisa pulang siang. Pak Lurah, maaf ya kalau rumahku jelek. Iya dek, nggak apa-apa kok. Oh iya Pak, ngomong-ngomong kapan aku mau dibangunin rumah? Tenang dek, nanti kalau ada dana desa cair, aku korupsi semuanya buat kamu. Wah, mau dibangunin rumah apaan Pak? Ya rumah tangga dong. Kok kayak ada orang ya? Coba kamu hampiri. Loh, Mas Tempe, kamu pulang kapan? Dek Susi, aku baru aja pulang Dek. Kamu pulang naik apaan? Tadi ada yang nganterin. Kamu barusan ngobrol sama siapa? Sama temenku, kenapa? Teman kamu. Kamu buta? Maafin aku ya Dek. Aku di Iran sana, mata aku kena rudal. Jadi aku nggak bisa melihat. Mas, pulang-pulang bukannya bawa uang malah buta. Tahu gini, aku minta pisah dari kamu. Aku mau nikah sama Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Kamu kok gitu sih sama aku? Ya lagian kamu, nggak mikir apa kamu? Aku ini hamil besar, Mas. Aku seneng Dek, dapat berita kamu hamil. Tapi kenapa kamu malah selingkuh sama Pak Lurah? Pakai nanya kenapa? Kamu nggak sadar diri? Apa jangan-jangan ini Pak Lurah? Pak Lurah, aku minta tolong sama kamu Pak. Kamu jangan deketin istri aku lagi Pak. Kamu di sini tuh lurah, harusnya bisa ngasih contoh yang baik Pak kepada warga sini. Bukannya malah selingkuh sama istri aku. Mas Tempe, kalau ngomong itu di depan orangnya. Oh iya, aku lupa. Kamu kan buta, nggak bisa ngeliat. Kamu kok tega banget sih sama aku? Kamu gak inget apa? 3 tahun yang lalu, awal kita menikah, kamu kan yang nyuruh aku merantau di Iran. Ingat gak itu? Kalau buta itu jangan bentak-bentak. Aku nyuruh kamu kerja di Iran biar dapat uang banyak. Iya, dapat uang banyak. Terus kemana uangnya selama aku transfer buat kamu, ha? Ya buat bangun rumah lah. Bangun rumah? Serius kamu bangun rumah? Iya, kenapa? Tadi aku pegang pakai tangan kok. Temboknya masih gedek. Salah pegang mungkin kamu. Kamu tega banget ya sama aku. Kamu gak bisa menghargai aku sama sekali.
Aku ini suami kamu, Dek. Kamu di rumah itu harusnya setia nungguin aku. Bukannya malah selingkuh sama orang. Ya, kalau kamu ngasih uang aku lebih banyak, aku bisa setia sama kamu. Ini ngasih kurang, pulang-pulang buta, minta disetiain. 10 juta per bulan, kamu bilang kurang. Kamu gak bersyukur, Dek? 10 juta mana cukup, Mas? Beras aja 1 kilo mahal. Aku gak nyangka ya sama kamu. Kamu benar-benar jahat, Dek, sama aku. Udah deh, Mas, jangan banyak ngomong. Aku mau minta pisah dari kamu. Apa alasannya kamu kok pengen pisah sama aku? Aku lagi mengandung besar. Butuh biaya banyak buat di rumah sakit, Mas. Pak Lurah bisa mencukupi semuanya. Gak kayak kamu. Di mana Pak Lurah? Pak Lurah, aku minta tolong sama kamu, Pak. Tolong, Pak. Aku ini juga warga kamu. Harusnya kamu bisa ngertilah perasaan aku seperti apa. Bukannya malah kayak gini, Pak. Kamu itu jangan merusak rumah tangga orang, Pak. Heh, ngapain kamu bentak-bentak? Susi, ada apa kok rame-rame? Ini nih, Mbak, pulang-pulang malah cacat gak jelas. Hah? Suami kamu pulang dengan keadaan cacat? Cacat apanya? Tuh lihat matanya malah buta. Ya ampun, Mas. Percuma ya Susi nunggu kedatangan kamu. Ternyata apa? Pulang-pulang malah menderita. Kamu tahu nggak? Susi itu lagi hamil. Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, ha? Bukannya ngasih nafkah, malah ngerepotin orang. Pulang-pulang minta dirawat. Gimana sih kamu jadi suami? Kalau aku jadi Susi, aku lebih memilih nikah sama orang kaya. Ya seperti Pak Lurah ini. Dia itu Pak Lurah plus konten kreator. Pengikutnya udah 2.000. Pasti gajinya gede. Nggak kayak kamu kerja di Iran bertahun-tahun tapi hasilnya apa? Pulang-pulang cacat, bikin malu aja. Stop, Mas, stop. 3 tahun menikah tapi apa hasilnya? Rumah seperti gubuk, reot, menjijikan seperti ini. Udahlah, mendingan kamu pisah sama suami kamu. Kamu nikah sama Pak Lurah, hidup di rumah mewah. Nggak kayak gini, gembel. Ini rumah aku, Sus. Ini rumah buat kamu. Tapi kenapa kamu malah mengkhianati aku? Dan kamu gak bisa renovasi rumah ini, Sus. Terus kemana larinya uang aku, Sus? Berani-beraninya ya kamu membentak adik aku. Emang kamu udah bisa bikin bahagia adik aku, ha? Kamu itu orang miskin, sadar. Udahlah, pisah aja sama adik aku. Pergi dari sini. Udah deh, Mbak, udah. Daripada buang-buang tenaga, mending aku mau minta pisah dari kamu, Mas. Gak bisa, Sus. Aku 3 tahun, Sus, merantau di Iran. Kamu kira aku gak capek apa? Aku kerja capek, Sus. Sini tokat kamu, Mas. Kamu dari tadi banyak bacot ya. Sus, kamu di sini cuma numpang, Sus. Rumah reot kayak gini kamu permasalahin. Sana kamu pergi. Syukurin. Apa? Hah? Mau mukul kamu? Loh, kok Hah? sampai kamu bisa lihat? Loh, Mas, bukannya kamu buta? Buta? Siapa yang buta? Kan tadi kamu sendiri yang bilang Wah, kamu buta. bener-bener kurang ajar dia. Main-main sama aku. Bisa-bisanya istrinya Mas Tempe direbut. Kurang ajar dia. Kasihan juga ya Mas Tempe. Padahal dia juga warganya. Aku emang pura-pura buta, Sus. Buat apa, Mas, pura-pura? Biar aku tahu sifat busuk kamu di rumah. Kok kamu gak jujur sama istri kamu sih, Mas? Gak usah pura-pura buta lah. Jujur kamu bilang, Mbak. Sadar dong, istri aku aja gak pernah jujur sama aku. Aku transfer 10 juta per bulan buat renovasi rumah. Mana hasilnya? Hah? Lari kemana uangnya? Ya mungkin buat keperluannya Susi setiap hari, Mas. Diam kamu, Mbak. Kamu itu selalu ikut campur urusan kita. Ya, gak apa-apa, Mas. Itu kan kakak aku juga. Aku sudah tahu kalau ini kakak kamu. Tapi gak seharusnya dia merendahkan aku seperti tadi. Ya aku minta maaf, Mas, kalau ada salah, Mas. Asal kamu tahu ya, aku di Iran sana itu kerja mati-matian buat kamu. Mati-matian, Sus. Aku capek kerja di sana. Tiap hari bikin konten. Aku ini juga konten kreator, seperti Pak Lurah ini. Serius kamu konten kreator? Konten kreator apaan? Emang kamu
bisa teknologi seperti Pak Lurah? Hah? Lagian kan kamu gak pernah cerita sama aku kalau kamu ngonten, Mas. Kamu iri kan sama Pak Lurah karena dia itu seorang konten kreator pengikutnya 2000. Aduh, mimpi kamu jadi konten kreator, Pe. Udah deh, Sarah, buktiin. Mana buktinya? Oke. 2 menit dari sekarang. Gak jelas banget. Mas, kamu yang sabar ya. Biar aku kasih pelajaran mereka. Makasih Bu Lurah. Keluar kamu, Pak. Jangan sembunyi. Ngapain kamu di sini? Ibu pulang kapan, Bu? Gak usah banyak bacot ya kamu. Laki gak berguna, baru tinggal gitu aja udah selingkuh. Bu, aku di sini itu survei rumah Susi. Lihat aja rumah Susi, nggak layak dihuni. Gak usah banyak bacot kamu. Banyak banget alasan kamu. Loh, Gus. Kamu kok malah di sini? Tadi kan aku nyuruh kamu ke pasar. Iya bos, aku tadi dari pasar. Nggak sengaja ketemu Bu Lurah. Terus anterin sini. Lah emang Bu Lurah dari mana tadi? Dari pasar tadi. Oh. Coba tuh lihat. Ternyata gitu ya kelakuan Pak Lurah. Ya udah Gus, anterin aku ambil mobil ya. Kemana, Pak? Mobil aku di sana tadi loh. Hei Pak, Oh iya. kamu jadi lurah kan berkat uang aku. Kamu harusnya bersyukur Pak, udah punya istri gendut kayak aku, seksi, masih aja selingkuhin. Ayo sekarang kita pulang, kamu bayar semua hutang kamu. Dan kita urus surat cerai sekarang. Itu suami kamu, Sus? Gak tahu, Mbak. Mas Tempe? Terima kasih Gus. Mas? Mas? Iya ini Mas. Ini namanya gold play button. Mbak? Susi, ini subscribernya udah 1 juta. Lebih banyak kan ini daripada subscribernya Pak Lurah cuma 2000. Iya, Mbak. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Tadi kan kamu tanya, mana buktinya? Ya ini. Ini buktinya. Ini hasil kerja kerasku selama aku merantau di Iran. Enggak cuma ini. Ambil lagi, Gus. Masih banyak lagi. Ternyata suami kamu tuh konten kreator sukses, Sus. Biasa aja lah. Mbak, sebenarnya aku itu nggak mau pamer sama kalian, apalagi sombong. Ya gimana lagi? Tadi kan kamu tanya buktinya mana. Ya udah, aku kasih bukti. ya aku sekarang percaya kok, Mas. Kita balikan lagi ya, Mas. Aku minta maaf. Enak banget kamu bilang seperti itu. Emangnya hati aku ini nggak sakit apa? Hah? Ya kan tadi kamu bilang masih cinta, masih sayang sama aku, Mas. Sudah, kembalikan. Itu mahal harganya. Mas, Kembalikan. kamu nggak pikir-pikir dulu? Jangan pisah lah sama Susi. Susi kan lagi hamil. Iya. Aku sudah tahu kalau hamil. Dan aku nggak tahu ini anaknya siapa. Ini kan anak kamu, Mas. Masa kamu lupa? Kita buatnya online gitu maksud kamu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pasti tanggung jawab kok. Besok kalau ini lahir, biar aku yang biayai semuanya. Ya. Mulai sekarang kita pisah aja. Oke? Jangan, Mas. Mas, aku minta maaf. Jangan apa? Jangan asem. Mas, tolong Mas, dipikirin lagi Mas. Buat kebahagiaan kalian berdua. Mas, udah deh Mas, sekarang kamu mending beresin semua barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kalau aku pergi dari rumah ini, terus aku tinggal di mana, Dek? Ya terserah kamu lah, mau di trotoar, di bawah jembatan, itu bukan urusanku, Mas. Heh, kalau kamu bingung nyari tempat tinggal ya, mendingan kamu masuk di OJKJ. Karena enak, dapat makan gratis. Udah Mas ya, sekarang juga, hari ini juga aku minta cerai dari kamu. Dek, please.
Kamu itu harus pikir-pikir lagi ya kalau pengen cerai sama aku. Aku tuh udah mikir ini dari lama ya Mas. Aku tuh udah bosan hidup susah sama kamu. Loh Dek, mau kemana kamu pagi-pagi? Mau arisan? Arisan? Kamu dapat uang dari mana kok arisan? Dipinjem lah sama temanku. Kalau bisa jangan pinjem-pinjem ya Dek, nggak baik. Mas, kamu itu nggak ngasih aku nafkah, pakai ngatur-ngatur segala. Yang boleh ngatur tuh cuma donatur. Ya bukannya gitu Dek. Kamu tahu sendiri kan, aku ini belum gajian. Kalau misalkan bos aku besok panen, kamu pasti tak kasih uang kok. Ngasih gak seberapa aja. Gaya, kamu lihat gak baju aku ini aja, beli di online sampai kredit. Udah jangan pegang-pegang, kotor tahu nanti. Jadi kamu beli baju ini kredit? Iya, ini semua tuh gara-gara kamu. Kok bisa gara-gara aku? Ya bisa lah, gara-gara kamu gak ngasih aku uang cukup jadi kayak gini. Baju aja sampai kredit. Sudahlah Dek, kamu itu jadi manusia, harus apa adanya. Kamu jangan terlalu gaya ya. Lah gimana gak terlalu gaya? Ini tuh udah zaman modern Mas. Udah, pokoknya kamu di rumah aja ya. Kamu gak usah ikut arisan, batalin aja arisannya ya. Ya gak bisa lah. Siapa tahu nanti aku dapet. Emang dapatnya berapa sih? Ya lumayan. Berapa? Pakai tanya-tanya segala. Aku harus tahu dong, aku ini suami kamu. Lah gak ngasih uang aja harus tahu. Kamu ini dibilangin bandel ya. Udah, kamu masuk aja ya. Gah, untung aku jadi istrimu sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Istri aku sekarang jadi berubah. Gak seperti dulu awal menikah. Sudahlah. Ini gimana sih Amel sama Susi? Lama banget dari tadi gak dateng-dateng. Aku itu lagi sakit. Nungguin lama banget. Putri, maaf ya telat. Kok kamu telat terus ya Amel? Iya maaf, aku tadi habis dari bank. Kamu tahu nggak? Aku itu nungguin kamu di sini hampir 1 jam sampai suara aku hilang. Iya maaf, aku tadi habis pinjam uang. Oh iya, arisannya ini dapat berapa sih? 10 juta. Wah, lumayan ya. Ya lumayan dong buat gaya hidup kita. Tapi arisan ini gak ada kocokan ya. Nah terus? Jadi yang dapat pertama itu aku, yang kedua kamu, yang ketiga saudaraku, dan keempat seterusnya. Oh gitu, nggak apa-apa deh kalau gitu. Yang penting kalau kamu bayar itu harus lunas, gak boleh hutang. Oke, aman deh. Nah, itu dia. Maaf ya aku telat. Kamu kok telat sih, Sus? Iya, aku habis dimarahin sama suami aku. Ih, kok jahat banget? Akhir-akhir ini dia tuh sering marah gak jelas. Loh, emang kenapa? Dia itu sebenarnya nggak ngebolehin aku keluar. Gak ngebolehin keluar? Kok ngatur-ngatur gitu sih suami kamu itu? Iya, padahal dia itu nggak pernah ngasih aku nafkah. Hah? Emang kerjanya di mana? Di sawah. Wah, bagus dong dia punya sawah. Enggak gitu maksudnya. Garap di sawah orang. Aku aja punya sawah nggak pernah digarap. Berarti suami kamu itu ikut orang? Iya. Ya ampun, gaji kecil aja sok-sokan. Ya udah deh, kita berangkat dulu. Yuk. Alhamdulillah, tanaman bako aku sudah tumbuh dewasa. Sebentar lagi waktunya panen. Selain aku punya tanaman bako, aku juga punya tanaman singkong. Dan sebentar lagi waktunya panen juga. Bakalan untung gede aku. Oh iya, ini rumput pada panjang-panjang, kenapa gak dicabutin sama tempe? Tempe ini niat kerja gak sih sama aku? Sorry Im, aku telat. Oh iya Im, gimana? Tanaman bako kamu dan singkong kamu jadi aku tebas? Ya jadilah Mon. Tanaman bako aku ini terlalu banyak. Aku repot untuk ngurusin sendiri. Memangnya kamu nggak ambil pegawai? Ya ambil Mon. Tapi si tempe sudah siang, gak sampai sini.
dia itu niat kerja gak sih sama aku? Coba telepon Naim. Iya, Mon. Halo, Pe. Halo, Im. Kamu di mana? Aku masih di rumah, Im. Aku gak mau tahu ya, Pe. Sekarang juga kamu kesini. Ini rumput sudah panjang-panjang. Kenapa kamu gak cabutin? Kamu niat kerja gak sih? Kalau kamu gak niat kerja, mending gak usah kerja sama aku. Nanti aku rugi. Im, jangan galak-galak lah sama binatang. Udahlah, Mon. Aku galak itu biar dia gak males. Oh iya, Im. Kalau mbako kamu dan singkong kamu siap panen, kabarin aku ya. Siap, Mon. Ya udah, aku lanjut dulu. Makasih ya. Oke. Tempe ini gimana sih? Kalau minta gajian aja minta cepet, giliran kerja lelet banget. Ini yang dapat arisan pertama siapa, Mbak? Ya aku lah. Tolong duluin aku ya. Kamu jangan gitu. Kamu kan baru gabung. Kan aku butuh uangnya, Mel. Susi, kamu itu saudara aku, ya harusnya nurut sama Amel. Iya, iya. Kamu itu tenang aja lah. Arisan ini kan 1 tahun cuma sekali, jadi kamu harus sabar nunggu 1 tahun kemudian. Iya, Mbak. Iya aja. Kan kamu udah punya suami. Kok kamu bingung sih mikirin uang? Kan suami aku jarang ngasih uang, Mbak. Makanya cari suami itu yang kaya raya, jangan yang miskin. Ya kan itu dulu dikenalin sama Mbak. Iya juga sih. Maaf ya. Ya tak kirain suami kamu itu konglomerat. Ternyata apa? Kere kayak gitu. Ya udah deh. Nanti aku traktir ya shopping di mall. Wah, asik deh. Asik dong. Kalau punya temen aku itu nggak bakal merugikan. Kita belanja yang banyak ya. Tapi aku cuma ngelaksin makan, bukan belanja. Ya udah deh, masih untung ditraktir. Ayo, kau usah kembali aja kamu itu. Tunggu bentar, ada yang telepon. Suami aku. Angkat, Sus. Oke. Halo, Mas. Halo, Dek. Kamu anterin sarapan buat aku ya. Aku kerja ini. Kamu itu bisanya nyusahin doang. Beli sendiri gimana? Wah, nggak bisa, Dek. Bos aku udah nyuruh cepat-cepat soalnya. Ya udah deh, ya udah aku anterin ke sana. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ikut kalian. Suami aku nyuruh nganterin makanan. Ya udah sana, urusin aja suami kamu. Ya udah duluan ya. Susi, punya suami kok cuma bisa yang repotin aja. Put, aku mau nanya nih. Nanya apa, Mel? Kamu kan saudaranya Susi. Iya, emang kenapa? Suaminya Susi kerja di mana sih? Kan tadi Susi udah bilang, suaminya itu ikut kerja sama orang di sawah, ya jadi petani dong. Apa jangan-jangan suaminya Susi ikut suamiku ya? Kok bisa ikut suami kamu? Emangnya kamu punya sawah? Ya punya lah, kan aku sering pinjem uang ke bank itu buat beli sawah. Berarti sawah kamu banyak, Mel? Iya banyak. Juragan sawah dong kamu. Iya. Kalau gitu kita samperin aja ke sawah kamu. Mungkin aja suaminya Susi ikut kerja di sana. Soalnya aku merasa bersalah banget sama Susi. Loh, kenapa emang? Ya, dulu yang kenalin suaminya Susi itu aku. Loh, kamu emangnya kenalannya di mana? Dulu itu aku waktu check-in di hotel, aku ketemu sama si Tempe itu. Dia itu pakai jas berdasi. Tak kirainnya punya hotel, ternyata apa? Dia itu cuma cleaning service di sana. Ih, salah siapa? Kamu gegabah. Iya, emang sialan si Tempe itu. Pokoknya aku harus samperin dia. Aku mau maki-maki dia. Soalnya dia itu tidak bisa bahagiain saudara aku. Ah, yaudah, ayo ke situ. Yuk. Putri, kebetulan banget kamu di sini. Ada apa emangnya? Kamu kan tahun kemarin punya utang aku. Kok kamu lupain sih? Ya ampun, cuma 1 juta aja repot. Ya udah sekarang bayar. Nih, aku cicil 100.000. Berarti kurang 900 ya. Ya nunggu tahun depan aku nyicil lagi. Kalau tahun depan 100 lagi, 9 tahun dong. Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau mana uangnya? Ya udah deh kalau gitu. Utang 1 juta aja repot banget. Put, tadi itu siapa sih? Itu tuh juragan tanah, tapi dia tuh pelit. Oh, bakal jadi saingan suamiku nih. Saingin aja biar bangkrut sekalian. Mas, kamu niat kerja gak sih? Kalau kamu gak niat kerja, aku tambahin gaji kamu. Maaf juragan, tadi aku di rumah ada sedikit konflik sama istri aku. Alah,
Gak usah banyak alasan kamu. Ini sudah siang. Kamu nggak kasihan sama temen kamu, suruh kerja sendiri. Sekali lagi, aku minta maaf juragan. Aku janji nggak akan ngulangi lagi. Oh iya, kamu ngapain kerja pakai sarung? Kamu marbot. Terus harus pakai apa juragan? Lihat temen kamu dong, pakai apa? Ini contoh yang bagus. Iya juragan, maaf ya. Besok-besok kalau kerja pakai jas ya. Ini kan di sawah, bukan di kantor. Mas, ini mendung. Sebentar lagi hujan. Maksudnya jas hujan? Iya. Iya juragan, siap. Ya udah sana, bantuin temen kamu. Iya. Ini aku cabutin ya. Iya, bakonya cabutin ya. Sekalian bakar di mulut kamu. Enak dong. Ya sekarang. Bantah mulu dari tadi. Terus juragan ngapain duduk? Aku kan bos. Aku yang gaji kamu. Kamu nggak perlu iri sama aku. Ngomong-ngomong, juragan kok sawahnya banyak sih? Dapat uang dari mana? Bagi ilmunya dong. Gampang mas. Kamu masuk ke rumah orang dan ambil sertifikatnya. Gampang kan? Itu mencuri namanya mas. Ya enggak lah mas. Aku dulu itu mulainya dari nol. Mulai dari nol? Iya mas. Dulu sawah aku itu segini. Lama-lama berkembang biak jadi segini. Loh, berarti sawah kamu dulu kawin gitu? Iya mas, aku itu dulu belinya 2, laki-laki sama cowok. Ada ya mas ya, seperti itu? Ya ada lah mas. Misal gini mas, ini kan bako. Iya, bako itu kan ada rumput panjang. Iya. Cabutin dulu mas. Aku yang cabutin? Iya, kasih contoh aku dong, biar aku juga dapat ilmunya dari kamu. Caranya gini mas. Gimana? Nah itu panjang. Sebelahnya juga itu cabutin. Nah seperti ini mas. Nih mas sarapannya. Makasih ya dek. Kamu itu nyusahin aja. Besok-besok kalau mau berangkat ke sawah tuh sekalian bawa makanan dari rumah. Iya dek, iya. Lagian sih tadi pagi kamu nggak masak malah arisan. Ya kan itu udah kewajiban mas. Ini masak apa kamu? Rendang ikan sapi. Oh enak banget. Beli di mana? Masak sendiri lah. Emang kamu bisa? Ya bisa dong. Ya ampun enak banget ini. Terima kasih banyak sayang. Kelihatannya enak banget ya mas. Juragan mau? Mas, di mana-mana itu kalau makan waktu istirahat. Tapi aku belum sarapan juragan. Ya itu salah kamu sendiri mas. Aku juga nggak mau rugi. Masa kamu belum kerja sudah makan sih? Ya nantilah mas kalau sudah siang. Sekarang kamu ke sana ya. Di sana rumputnya panjang-panjang mas. Ya udah kalau gitu. Titip ya dek. Udah mas, kamu ngapain di sini? Sana pergi. Dek Susi, apa kabar? Baik. Aku kangen banget tuh sama kamu. Kangen-kangen hari gini masih kangen-kangen. Iya Sus, kamu itu mantan terbaik aku. Emang kamu belum punya istri? Belum Sus, selama ini Joni aku nggak mau berdiri kalau sama cewek lain. Mbak Im. Emang nggak ada selera selain aku? Enggak Sus, jujur ya, aku itu nafsunya sama kamu doang. Kamu kok bisa sih nikah sama gembel itu? Ya bisa lah, kan dijodohin sama saudara aku. Dia itu nggak pantas jadi suami kamu. Ya kalau sekarang sih aku mikirnya juga gitu. Kalau dulu kan enggak, masih cinta. Sekarang kan aku udah gak cinta sama dia. Gimana, kamu masih sayang nggak sama aku? Sebenarnya sih ya masih, tapi kan aku udah punya suami. Nggak apa-apa Sus, suami kamu itu nggak punya apa-apa. Dia miskin, sedangkan aku lihat punya sawah luas, tanaman bako, tebu, singkong, ada semuanya. Masa ini punyamu, Im? Kamu nggak percaya? Ya percaya, berarti uang kamu banyak dong. Iya Sus, uang aku itu banyak banget. Ya udah kalau gitu sekarang aku pulang ambil sertifikat sama uang ya.
Buat aku? Iya, tapi ada satu syaratnya. Apa? Aku pengen punya keturunan dari kamu. Oh, gampang kalau masalah itu. Ya udah kalau gitu kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke. Wah, Mbak Im sekarang jadi orang kaya ya. Nggak nyangka dulu. Nyesel deh jadinya ninggalin dia. Kalau kerja itu yang cepat, jangan lelet. Punya suami, nggak bisa cari uang, kerjanya cuma serabutan, malah nyusahin orang. Nggak pernah ke sawah lagi, mah disuruh ke sawah. Susi, kok kamu di sini sendirian? Gimana suami kamu? Tuh di situ, baru betetin rumput. Ya ampun. Mas, sini. Ada apa sih Mbak nyariin dia? Aku ada urusan sama suami kamu. Ya, aku merasa bersalah banget sama kamu, Sus. Ya gara-gara aku, hidup kamu menderita. Ya gimana lagi? Kan udah jalannya kayak gini, Mbak. Emang dasar suami kamu itu gak becus kerja, Sus. Mas, sini kamu. Kok kamu sekarang kerja di sini sih? Udah gak kerja di hotel? Dulu aku sudah dipecat, Mbak, sama manajer. Ya ampun, Mas. Kalau dipecat itu cari kerjaan yang lain dong. Jangan kerja jadi petani. Susah, Mbak. Cari kerjaan itu susah. Ya usaha. Kamu itu udah punya suami. Harusnya kamu menafkahi istri kamu itu. Dibilangin sama Mbak aku kok malah gitu sih Mas kamu? Gara-gara aku, saudara aku itu hidupnya susah. Tak kirain ya dulu kamu itu orang kaya punya hotel, Mas. Ternyata apa? Kamu cuma karyawan. Ya ampun, Sus. Mendingan kamu tinggalin suami kamu ini. Gak becus dia. Lagian aku juga nyesel Mbak nikah sama dia. Laki-laki, nafkain aja selalu kurang. Terus aku harus gimana, Mbak? Gimana kamu bilang? Kamu itu laki-laki, harusnya mikir, Mas. Sebagai kepala keluarga itu, kamu harus bertanggung jawab, kerja keras. Jangan nyusahin orang aja. Pakai ngirimin makanan lagi. Kamu belikan bisa, ngapain ngerepotin saudara aku, Mas? Udah, Sus. Kita usir aja suami kamu dari rumah. Yuk. Nah yuk, ikut pulang. Kalian jangan gitu dong. Ini kan suami kamu, dia juga kerja. Amel, kamu kan gak tahu seluk beluknya suami aku. Ngapain sih kamu bela dia? Yang penting kan kerjanya halal, kamu jangan kayak gitu deh. Apa jangan-jangan kamu suka ya sama suami aku? Ya bukannya kayak gitu, aku udah punya suami sendiri, tapi aku menghargai dia. Menghargai, kamu bilang. Dia itu gajinya kecil, gak pantas dihargai. Pantasnya itu dipisahin aja. Yang penting kan halal. Udah deh, udah. Ayo Mas, kamu pulang beresin baju kamu. Ayo. Ayo, kamu harus cerai sama saudara aku. Cepetan. Ayo kok. Sus. Udah deh, jangan sasus. Sus. Sus. Rasain itu. Sus. Susi di mana ya? Kan aku tadi suruh dia nunggu di sini. Kok nggak ada? Kang, Susi di mana ya? Oh, nggak tahu ya. Ya udah, Kang. Tempe juga nggak ada. Kurang ajar Tempe. Disuruh kerja, malah nggak ada. Apa jangan-jangan dia pulang ya? Ya udah kalau gitu, aku cariin dia aja. Udah deh Mas, sekarang kamu mending beresin semua barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kalau aku pergi dari rumah ini, terus aku tinggal di mana, Dek? Ya terserah kamu lah, mau di trotoar, di bawah jembatan, itu bukan urusanku, Mas. Kalau kamu bingung nyari tempat tinggal ya, mendingan kamu masuk di ODGJ. Karena enak, dapat makan gratis. Kalian jangan kayak gitu. Udah deh Mel, ngapain kamu ikut ngomong di sini? Kamu itu gak ada gunanya, udah sana pergi aja kamu. Pergi sana, sok-sokan membela, gak sadar diri. Udah Mas ya, sekarang juga hari ini juga aku minta cerai dari kamu. Dek, please. Kamu itu harus pikir-pikir lagi ya kalau pengen cerai sama aku. Aku tuh udah mikir ini dari lama ya Mas. Aku tuh udah bosan hidup susah sama kamu. Jadi kamu bosan sama aku. Ya udah, sekarang kita keluar ya, jalan-jalan. Keluar jalan-jalan,
Punya uang aja kamu nggak punya, Mas. Sok-sokan nawarin jalan-jalan. Hello, buat makan sehari-hari. Apa kamu mampu, ha? Gak usah sok-sokan pamer deh kamu itu. Menuin kebutuhanku aja gak cukup. Bang aja jalan-jalan. Mau dikasih makan apa? Batu. Beli baju aja gak mampu. Mau-mauin bisanya. Kamu itu udah gak cocok sama saudara aku. Mending kamu pisah sekarang. Pergi dari sini. Kamu lupa ya, Mbak? Dulu kan, kamu yang jodohin adik kamu ini sama aku. Dan kenapa kamu sekarang malah kayak gini? Hah? Kamu masih tanya, ha? Karena kamu itu miskin. Tak kirain kamu itu orang kaya, anaknya konglomerat, ternyata apa, ha? Iya, aku ini anaknya kolong jembatan. Kenapa? Kamu bangga, ha? Jadi orang miskin kamu bangga. Kalau hidup kamu itu cuma nyusahin aja, mendingan kamu mati aja, Mas. Sebenarnya aku nggak kuat ya, Dek, dihina sama saudara kamu ini. Kenapa? Emang bener yang diomongin sama mbak aku? Iya, bener. Aku sudah terlalu sabar, Dek, ngadepin semua ini. Tapi apa? Kamu sama sekali nggak membela aku, Dek. Emang kamu pikir aku selama ini nggak sabar? Membela? Apa yang harus dibela, ha, dari kamu? Gak ada yang dibelain. Udahlah, cepetan usir suami kamu ini. Udah deh, Mas. Beresin semua barang-barangmu, pergi dari sini sekarang juga. Oh, ternyata Susi nurutin omonganku ya. Tadi aku suruh dia pisah sama suaminya, dia beneran pisah. Aku tuh udah muak sama kamu. Mendingan kamu nikah sama orang kaya raya. Kamu serius? Pengen pisah sama aku? Iya, kenapa? Kamu gak mau? Kamu harus tahu, Dek. Cerai itu dalam agama Islam dosa, Dek. Kamu mau dosa, ha? Masuk neraka kamu mau? Kamu yang dosa. Kamu itu gak bisa nafkahin saudara aku dan gak bisa bahagiain dia. Kata siapa? Kata aku kenapa? Faktanya, baju, penampilanku aja, aku sendiri yang biayain. Ya ampun. Hei, kamu tuh terlalu berlebihan, Dek. Jadi istri harus bersyukur. Mas, kamu tahu nggak? Zaman sekarang nggak ada yang serba murah, Mas. Bilang aja gak mampu. Dasar orang miskin. Ngasih nafkah sehari cuma 10.000 buat apa? Buat beli capeknya. Beli cabai aja kurang, Mbak. Udah kamu pergi, pergi. Oke. Tapi tunggu. Aku mau ngambil baju-baju aku semuanya. Ya ampun, baju kamu pasti ya bekas-bekas. Apain diambil, buang aja lah. Udah deh, Mas, kamu mending pergi. Bajumu aku bakar semua. Terima kasih ya. Kamu sudah menjadi istri yang buruk buat aku. Kurang ajar kamu itu ya. Udah sana. Dasar suami minta-minta tempe. Untung ya, Mbak, dia mau pisah. Iyalah, kamu harus cari cowok kaya raya di sini biar hidup kamu itu bahagia. Kalau dia kayak gini, aku makin serius sama dia. Halo Sus. Loh, Mas Baim, bukannya di sawah, kok malah ke rumah aku sih? Aku sudah tahu semuanya kok Sus. Ternyata rumah tangga kamu sudah hancur. Iya, Mas, ini semua kan gara-gara kamu. Tapi nggak apa-apa kok. Ngapain suamiku ke rumahnya Susi? Ada hubungan apa mereka? Oh iya, Mas, mana uangnya? Tenang Sus, masalah uang sudah aku siapin semuanya. Asalkan kamu mau balikan sama aku. Ya mau dong, siapa sih yang nggak mau sama kamu? Hah? Ternyata Mas Baim mantannya Susi. Dan mereka mau balikan. Terus, Mas Baim anggap aku apa? Keterlaluan. Kita nikah kapan ya? Enaknya kapan, Mbak? Nanti malam gimana? Gimana, Mas? Boleh, tapi orang tua aku lagi di perindapan deh. Ya, bisa-bisanya ya kamu selingkuh? Selingkuh? Siapa yang selingkuh? Kamu kan balikan sama Susi. Emang kamu siapanya dia? Aku istrinya. Hah? Istri? Katamu kamu jomblo. Gini loh dek, aku kalau di rumah itu punya istri, tapi di luar ya aku jaga dong. Alah, kamu tuh gak tahu diuntung ya. Masih untung aku kasih tanah buat kamu. Aku rela minjem uang ke bank demi beli tanah biar kamu bisa jadi juragan. Dek, gini loh, aku kesini itu
nyamperin karyawan aku, dia pulang nggak kerja. Halah, aku tadi dengar kamu bahas pernikahan. Berdiri kamu. Dasar laki-laki gak punya otak, punya jeroan, busuk semua. Kamu juga Sus, kamu kan udah punya suami, ngapain kamu gatel? Ya kan aku gak tahu Mel, kalau ini suami kamu, dia aja di luar ngakunya perjaka. Emang gak tahu diri. Dasar. Ayo pulang. Gak nyangka aku ya Mbak, malah ketipu sama si Baim. Aku juga gak nyangka ternyata Amel itu suaminya Baim. Terus gimana ini Mbak pertemananku sama Amel? Kamu gak malu udah ngerebut suaminya mau temenan lagi? Mikir Sus. Ya kan aku gak tahu kalau si Baim ternyata suaminya Amel. Ih, aku aja malu. Gimana suami kamu? Gak tahu. Itu mobil siapa Mbak? Wah, mobilnya bagus banget. Mungkin itu tamu kamu. Enggak deh, aku gak punya tamu pakai mobil. Loh, Mondi ngapain ya kesini? Putri, ngapain kamu di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Mau nagih utang lagi? Bukan, aku nyariin Mas Tempe. Ini benar rumahnya. Iya, itu suami aku. Emang kenapa kamu nyariin dia? Dia dicari ibu tirinya. Hah? Bukannya dia udah gak punya siapa-siapa? Tapi dia punya ibu tiri. Udahlah, sekarang mana? Panggilin. Mas Tempe. Mas Tempe. Ungsi aja sekalian. Loh, Mondi, Mas Tempe. ngapain di sini, Mon? Aku disuruh jemput ibu tiri kamu. Ada apa dengan ibu tiri aku? Katanya mau dikasih jatah. Yang bener, Mon. Iya, dikasih jatah mobil sama hotel maksudnya. Asik. Mas, ini yang aku tunggu-tunggu. Gak usah pergi ya, di sini aja. Kita balikan. Minta maaf, aku masih sayang kok sama kamu. Udahlah Mas, ayo kita pergi. Tunggu dulu, kan katanya tadi mau ngajak aku jalan-jalan, ya kan Mbak? Bentar. Kok bisa suami kamu punya hotel sama mobil sih? Kamu apaan sih? Hah? Katanya pengen cerai, pengen pisah. Nggak jadi, itu tadi cuma hilaf Mas. Tadi katanya kamu mau ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya terserah ya Mbak ya. Udahlah, mending lupain aja itu. Aku sekarang udah nggak fokus ke kamu. Aku mau kerja aja ya. Loh, kok gitu sih kamu itu? Mbak, sebelumnya aku terima kasih ya sama kamu. Karena waktu itu kamu sudah ngenalin aku sama Susi. Aku ingat kok, pertama kali aku ketemu kamu Mbak, kamu itu check-in di hotel ibu tiri aku di kamar 0102 kan? Mas, dan itu aku jadi cleaning service. Karena apa? Karena aku sama sekali nggak punya pengalaman kerja di hotel Mbak. Makanya aku mulai dari bawah. Padahal itu yang punya ibu tiri aku sendiri. Berarti juga aku benar. Berarti kamu yang punya hotel, Mas. Bukan aku yang punya, tapi ibu tiri aku. Ya itu kan sama aja, itu buat kamu, Mas. Iya, hari ini buat aku. Mas, kalau kamu kaya, jangan ninggalin Susi dong. Masa hidup susah sama Susi, kalau kaya nggak hidup sama Susi gimana sih? Iya, Mas. Kok kamu gitu sih tega sama aku? Katanya mau membahagiakan aku. Sus, sejak kemarin kan aku bilang sama kamu, kalau aku benar-benar sayang sama kamu dan aku nerima kamu apa adanya. Tapi apa? Kamu itu nggak bisa nerima aku apa adanya. Kamu kurang bersyukur, Sus, jadi cewek. Aku udah bersyukur, Mas. Sekarang kita balikan ya. Aku minta maaf ya. Sudahlah. Dan tadi aku dengar dari dalam rumah, kamu itu mau balikan sama mantan kamu. Iya kan? Enggak kok, Mas. Mungkin kamu salah denger aja. Sudah, Mas Modi. Ini bawa ya kasur aku. Oke, Mas. Nggak usah. Ini suami aku kan masih mau di sini. Dia kan nggak mau kemana-mana. Susi. Sudahlah. Mendingan kamu nikah aja sama orang yang bener ya, jangan sama kayak aku ya. Mas Tempe, Mas, tolong dong Mas, kasih kita uang. Oh iya, aku lupa, uang ya. Itu di kasur, ada ATM aku di situ ya. Kalau kamu pengen tahu kata sandinya, tak kasih tahu. Emang ada uangnya? Ada, banyak. Aku punya uang dari ibu tiri aku itu sekitar 10 juta. Itu buat kamu semuanya, nggak apa-apa ya. Sandinya Mas Tempe 123. Oke? Assalamualaikum. Mas Tempe, Mas. Tapi kita pengen hidup sama kamu, Mas. Hidup mewah. Gimana ini sih, Mbak? Ayo, kita kejar. Yuk. Mas Tempe, Mas. Ya ampun, Sus. Suami kamu benar-benar marah sama kamu. Ini terus gimana aku, Mbak? Ya kamu menjadi melarat lagi deh. Namun kau juga yang lukai hatiku. Cintamu pergi membawa